Menjelang subuh, Jembatan Ancol menyimpan sebuah rahasia lama. Banyak yang mengenalnya sebagai tempat angker, tapi di balik kabut pagi, ada cerita yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa takut. Kisah ini dimulai dengan Adit dan Salsa, kakak beradik yang sedang bersepeda di sekitar Ancol sebelum matahari terbit. Langit masih biru gelap. Suasana begitu tenang. Adit yang penuh rasa ingin tahu bertanya, "Salsa, katanya di jembatan ini suka muncul hantu perempuan. Bener nggak sih?" Salsa yang lebih logis menjawab, "Itu cuma cerita, Dit. Urban legend, jangan percaya dulu." Tapi Adit merasa suasana pagi itu terlalu sepi. Berbeda dari biasanya. Tak lama, mereka bertemu Pak Rahman, seorang petugas kebersihan yang ramah. "Kalian pagi sekali. Mau olahraga? Hati-hati ya. Menjelang subuh, kabut sering turun," sapanya. Adit langsung menanyakan kebenaran cerita hantu itu pada Pak Rahman. Pak Rahman hanya tersenyum kecil. Yang orang sebut hantu Ancol, banyak versi ceritanya. Obrolan mereka terhenti saat kabut tipis mulai menyelimuti area jembatan. Air laut bergelombang perlahan, dan salah satu lampu jalan berkedip sejenak. Salsa mulai merasa sedikit cemas. "Adit, jangan jauh-jauh." Adit yang sedang asyik menikmati pemandangan tiba-tiba berhenti. Terdengar suara perempuan yang sangat lembut, seolah memanggil dari arah laut. "Adit." Adit menoleh perlahan. "Kak, ada yang manggil aku." Salsa langsung waspada. "Jangan bercanda, sini." Saat itulah, di ujung jembatan, mereka melihat sosok wanita berdiri samar. Rambut panjangnya menutupi wajah dengan gaun putih yang berkibar pelan. Anehnya, sosok itu tidak tampak menakutkan. Lebih terlihat seperti bayangan yang diselimuti kesedihan. Adit berbisik, "Kak, itu perempuan itu." Meski suaranya bergetar, Salsa berusaha menenangkan. "Tunggu, jangan panik." Pak Rahman yang melihat kejadian itu mendekat dengan tenang. "Kalau kalian melihatnya, jangan lari," katanya. "Kenapa, Pak?" tanya Adit. Pak Rahman menjelaskan, "Karena dia tidak ingin menakuti. Dia sedang mencari seseorang." Sosok wanita itu mulai bergerak mendekat, bukan untuk menyerang, tapi seolah ingin bicara. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku tidak ingin menyakiti." Salsa memberanikan diri bertanya, "Kamu kenapa ada di sini?" Sosok itu menjawab, "Aku dulu sering berjalan di jembatan ini. Aku hanya merindukan rumahku. Tempat terakhir aku merasa bahagia." Adit yang merasa empati bertanya, "Kamu sendirian?" Sosok itu mengangguk. "Ya, banyak orang takut padaku. Padahal aku hanya ingin dilihat, bukan dihindari." Saat itu, cahaya matahari pertama mulai muncul di ufuk timur. Sosok wanita itu perlahan menjadi transparan. Pak Rahman melanjutkan penjelasannya. Setiap subuh, dia muncul untuk menenangkan hatinya. Dia tidak jahat, hanya terjebak dalam kenangan. Salsa mengerti. "Kalau begitu, bagaimana kami bisa membantumu?" Sosok itu tersenyum samar. Sebelum menjawab, "Beritahu orang lain bahwa tidak semua cerita menyeramkan itu benar. Kadang mereka hanya butuh dipahami." Adit dan Salsa berjanji akan menceritakan kisah yang sebenarnya. Dengan ucapan terima kasih yang hampir tak terdengar, sosok itu pun memudar seiring datangnya cahaya pagi. Kabut menghilang, suasana jembatan kembali tenang. Adit dan Salsa menyadari bahwa pengalaman ini tidak akan pernah mereka lupakan. Ternyata, sosok yang dianggap menyeramkan itu tidak selalu jahat. Pak Rahman
menutup pagi itu dengan sebuah kalimat bijaksana. Legenda ada untuk mengingatkan kita bahwa setiap tempat punya cerita dan setiap cerita punya hati. Jembatan Ancol memang menyimpan banyak kisah, tapi subuh itu Adit dan Salsa belajar satu hal penting. Rasa takut seringkali muncul dari hal yang tidak kita mengerti. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.